Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan dan mengamati bagaimana dan seperti apa bentuk dari formasi sekitar hutan, tepatnya pada hutan dataran rendah. Jadi, hutan adalah suatu bentuk ekosistem yang berupa hamparan luas dan lahan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi hutan ini termasuk bersifat homogen, di mana bentuk dan ciri-cirinya itu banyak pepohonan di sekitar sini. Nah, termasuk vegetasi paling kaya yang berupa 100 sampai 200 jenis tumbuhan. Jadi hutan itu ada banyak, tak hanya satu daerah. Contohnya pada daerah saya yang berlokasi di Desa Talangipu, Kecamatan Swatape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di mana hutan sangat penting bagi kita untuk yang bermanfaat bagi manusia sebagai penyuplai oksigen, serta kita dapat menikmati keindahan alam ini, yang mana banyak sekali jenis tumbuhan yang rapat dan lebat di sisinya. Setiap hutan memiliki khas tertentu yang membedakan antara jenis hutan yang satu dan lainnya, seperti pada ciri-ciri dan karakteristik hutan dataran rendah, yaitu pertama, hutan ini termasuk kawasan hutan dengan vegetasi paling kaya, di mana memiliki jenis makhluk hidup serta nilai SDA yang seperti air, cahaya, sinar matahari, dan tanah. Kedua, lahan seluas 1 hektar di hutan ini dapat dihuni oleh 100 sampai 200 jenis tumbuhan. Ketiga, pepohonan tumbuh dengan rapat dan lebat sepanjang tahun. Keempat, kawasan hutan menjadi jenis habitat pepohonan dari famili Dipterocarpaceae. Kelima, habitus tumbuhan bertempat tinggal bagi tumbuhan flora maupun fauna. Keenam, banyak ditumbuhi tumbuhan yang khas mulai dari batang, daun, jenis pohon, dan tumbuhan pemanjat. Ketujuh, kawasan hutan didominasi oleh jenis pepohonan dengan ukuran mencapai ketinggian 70 meter. Kedelapan, pepohonan besar yang tumbuh membentuk 3 tajuk lapisan, yakni kanopi hutan, di mana bagian atas atap tajuk menonjol di berbagai tempat. Lapisan kanopi hutan memiliki tinggi rata-rata 24-36 meter. Terus lapisan tajuk bawah berbagai macam pohon tahan naungan yang tersusun oleh pepohonan muda dalam proses pertumbuhannya. Tak hanya itu, hutan ini termasuk juga hutan tropis, ya, di mana hutan bersifat homogen, iklim basah dan tanah bersifat kering. Hutan yang banyak di daerah Tangkalan Sunda, tepatnya hutan Sumatera dan Kalimantan. Oke, selanjutnya jadi setelah kita melihat ciri dan karakteristik formasi hutan dataran rendah, kita melihat ada banyak sekali macam-macam pepohonan di sekitar sini. Di antaranya, pertama, pada pohon durian dengan nama latin Durioszybetinus dari famili Bombaceae. Tumbuhan tropis berasal dari Asia Tenggara. Pohon besar yang mencapai ketinggian 25-50 meter tergantung spesiesnya. Termasuk raja dari segala buah dengan ciri khas kulit menyerupai duri dan buahnya beraroma menyengat sekali dan enak dimakan bagi masyarakat dan
kita. Lanjut, yang kedua yaitu tepat di hadapan kita ada pohon cempedak dengan nama latin Artocarpus cempeden dari suku famili Moraceae. Tanaman buah-buahan dengan bentuk, rasa, dan keharumannya seperti buah nangka banyak ditemukan di hutan baik primer maupun sekunder yang menyukai daerah musim kering dan tahan terhadap tergenang air. Kemudian yang ketiga ada pohon karet dengan nama latin Hevea brasiliensis dari suku famili Euparbiaceae. Produksi di Asia Tenggara, pohon terbesar yang menghasilkan getah latex terbesar. Kedua di dunia, mencapai ketinggian 25 meter dan mampu bertahan selama 100 tahun. Lanjut, yang terakhir, yang keempat, ada pada pohon kita jelajahi, letaknya agak jauh ya. Nah, ini dia, ada pada pohon pete dengan nama latin Parkis speciocaceae dari famili Fabaceae, di mana pohon mencapai ketinggian 20 meter, kurang bercabang, tumbuh di daerah dataran rendah dan daerah pegunungan, iklim basah, dan sangat membutuhkan sinar matahari yang sepanjang hari, tiap harinya. Dan masih banyak lagi pohon lain di sini seperti pohon jengkol, pohon bedara, dan ada juga pada pohon jarak. Terakhir pada pohon jambu marikan dan bermacam-macam jenis pohon lainnya. Tak hanya itu, di hutan juga kan ada bermacam-macam tumbuhan flora ya yang ada di sekitarnya, seperti pertama herba, di mana tanaman yang tidak memiliki batang berkayu dan basah serta mengandung banyak khasiat obat di dalamnya. Contohnya pada tanaman pandan. Terus ada tumbuhan luka dan semacamnya. Kedua yaitu pada epifit, tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai kelangsungan tempat hidupnya. Contohnya pada semak yang merambat, di mana memiliki lapisan vegetasi penutup tanah. Yang ketiga, liana, tumbuhan merambat yang bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Contohnya pada tumbuhan yang melilit seperti rotan atau semacamnya, di mana dia bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari langsung. Keempat, parasit, jenis tumbuhan yang mengantungkan tumbuhan lain untuk proses hidupnya. Contohnya pada daun ini, yang mana parasit tersebut menumpang di bagian daunnya. Yang terakhir ada rumput liar, di mana tumbuhan yang kehadirannya tidak baik di lingkungan baik hutan maupun di rumah karena mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Contohnya pada rumput gajah, ada ilalang,
rumput teki, dan lain sebagainya. Setelah menjelajahi berbagai macam pohon yang ada di hutan dataran rendah jenis perah, nah ada satu lagi yang sangat bergantung pada kedua tersebut, yaitu terhadap fauna pada hewan maupun binatang. Ada banyak sekali binatang yang ada di hutan ini, seperti ada monyet, tapi sepertinya tidak nampak monyetnya, hanya ada bekas gigitan monyet. Terus ada tupai, ada kicauan burung, jangkrik, sarang semut. Terkadang di sini ada ular, babi hutan, belalang, ulat, laba-laba, dan ada kupu-kupu. Tak hanya itu ya, di bagian dalam tanah ada serangga-serangga, seperti serangga ini yang kecil sekali. Terus di bawah tanah ada cacing tanah yang dapat menyuburkan tanah ini. Terus ada serangga itu dan organisme-organisme yang ada di sini dan di dalam tanah. Oh ya, satu lagi sampai lupa, selain tumbuhan, flora dan fauna, di sini juga terdapat aliran sungai yang mana sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup mereka yang saling berinteraksi antara satu sama lain, yang saling mencari makan dan makanan bagi makhluk hidup. Terus ada tumbuhan dari jenis family Palmae seperti sawit. Terus ada laos ya, yang nama lainnya lengkuas, yang terdapat di dekat aliran sungai ini, yang tumbuh dengan sendirinya, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Jadi inilah manfaat hutan dataran rendah yang kita lihat sebelumnya. Hutan ini ada 4 manfaat, terus lanjut 4 lainnya. Jadi inilah manfaat hutan tersebut. Jadi setelah melihat dari manfaat hutan dataran rendah, dapat disimpulkan bahwa hutan itu bersifat homogen, di mana banyak jenis pepohonan di sekitarnya, dan terdapat juga flora dan fauna yang di dalamnya, di mana memiliki bentuk vegetasi terbanyak bagi hutan lainnya. Terus terbentuklah ekosistem di mana ini saling berkaitan antara satu sama lainnya yang saling mempengaruhi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang hutan dataran rendah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.